Ya, aku langsung aja guys. Aku langsung aja akan mulai bahas dari market dulu, dari IHSG dulu. Hai Teddy Polandra, Enamon Inspirasi, Leona, P. Cindy, Mas Alams, Rama Hamdi. Oke. Mi senangnya kemarin ngumpul-ngumpul terus bikin VT lagi ngakak. Aduh. Jadi komedian deh ntar. Budi Kaiing, ya tanggal 20. Budi Bintang, Unilever. Oke. Rahmat Darmawan Ruh, oke. Artos baiknya gimana ya? Oke, aku akan bahas mulai dari IHSG dulu. Pastinya guys, udah 1000 yang nonton, jadi aku udah boleh dong ya bahas dari IHSG. Oke guys, komennya aku nyalain karena malam hari ini kita akan ngobrolin yang ringan-ringan aja di market. Tapi nanti kalau misalkan aku ada mau sampein sesuatu tentang mindset, sesuatu yang aku butuh fokus, itu aku bisa matiin komennya gitu. Jadi kalau aku matiin komennya, jangan marah ya guys ya gitu. Jadi untuk bareng-bareng juga gitu. Oke. Kemarin aku nggak bisa share chart karena memang kondisinya kemarin lagi ada event gitu. Dan besok saham Beggar apa Merdeka Finansial, sabar ya. Aku mau bahas market secara garis besar dulu nih gitu. Jadi aku mau bahas dari garis besar dulu. Nah ini teman-teman, kita udah bahas ini, udah digambar tuh dari berhari-hari kemarin ya. Dan ini kebetulan ngikutin gitu, jadi bukan berarti aku sakti gitu, wah ini bisa ngegambar IHSG gitu, enggak begitu. Jadi ini antisipasi, line item ini udah digambar kayak 3-4 hari yang lalu pas IHSG turun, dia potensi mengalami technical rebound. Dan ternyata bener. Nah, IHSG bakalan kemana? Market bakalan gerak kemana? Mungkin teman-teman lihat kayak, wah hari ini marketnya hijau nih gitu. Terus saham-saham bakalan gimana nih? Bakalan recover nggak? Terus mungkin ada yang berpikir kayak, aku kehilangan peluang nih, kehilangan kesempatan. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir kehilangan kesempatan. Ini Eka Cipta G bilang, wah besok mulai turun gitu. Jadi ada yang bilang, jangan-jangan besok turun nih gitu. Oke, jadi gimana? IHSG masih akan bergerak dalam range sideways-nya sekitaran 6580 sampai dengan 6540-an kalau aku buletin di sini. Jadi antara range MA 200 dan MA 100 di sini. Nah, kalau kemarin MA 200 di bawah ini adalah masa penentuan, maka di atas ini begitu kena sekitaran level 6850-an, ini akan penentuan lagi. Jadi kalau teman-teman tanya besok kira-kira IHSG gimana? Kalau perkiraan kami, Mtrade, kita melihat bahwa IHSG masih bisa menguat terbatas. Jadi naiknya terbatas, naiknya nggak akan terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin sekitaran level 6850 aja. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan buat teman-teman trader dan juga teman-teman investor? Pastinya kalau teman-teman investor nyeroknya udah beberapa hari yang lalu dong ya, bukan pas IHSG lagi naik gitu. Sedangkan kalau teman-teman trader, intinya sih sebenarnya dengan chart kayak gini harusnya kita siap-siap untuk profit taking. Tapi saham apa aja sih yang kita mesti siap untuk profit taking dan saham apa yang bisa diserok gitu. Kita lihat dulu kondisi market hari ini ya, hijau sampai tanggal 20 Mei ya, wish. 20 Mei kalau sampai merah malu aku. Oke. Terus itu minyak kayu putih, ini minyak telon biar baunya kayak bayi gitu. Dari Konimax. Ini bukan endorse. Oke, guys, hari ini market naik 2,24%. Ini didorong oleh saham tech related, yaitu saham GoTo, Gojek, Tokopedia, di mana saham GoTo ini naik 24% gitu. Jadi sampai auto reject atas. Nah, pertanyaannya adalah beli nggak nih? Mtrade kebetulan sih belum beli ya. Mtrade belum beli GoTo. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tren turunnya itu kuat banget dan naiknya kemungkinan ini cuma technical rebound sementara aja gitu. Nah, GoTo bisa naik sampai level berapa? Kita melihat bahwa GoTo ini dia bisa naik sampai, sorry ya, aku coba kasih tanda dulu. Oke. GoTo bisa naik sekitaran sampai level 280-an sampai 300-an. 280 sampai 300. Di sini kalau teman-teman lihat di sini mulai keluar garis kecil, ini adalah moving average 20, mulai keluar moving average 20 harinya gitu. Dan ini menjadi satu resisten yang cukup kuat di angka 300. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang nyangkut di saham GoTo, sini dengerin mama. Anakku masuk, aku minta dia masuk dengerin aku.
Oke. Jadi buat teman-teman yang nyangkut di saham GoTo, ini lagi mantul, ada technical rebound dikit, mungkin bisa manfaatkan buat kurangi posisi. Kesimpulannya, kalau ada technical rebound di saham GoTo, ini sebenarnya belum aman buat teman-teman trading ataupun investasi, manfaatin buat exit. Intinya itu ya. HK GoTo, aku sih nggak mau HK sih, masih riskan banget gitu. Nggak ada sentimen lagi digodain bandar, Ci. Ini pertanyaan dari si Arlas. Enggak sih, segala sesuatu yang udah turun kebanyakan dan turunnya cepat banget, dia akan naik cepat juga. Jadi ini pantulan aja, technical rebound aja. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah apa namanya, dead cat bounce. Dead cat bounce tuh mantul dikit terus kemudian turun. Mantul dikit terus kemudian turun gitu. Ya, jadi ini GoTo tuh kira-kira kayak gitu. Terus sekarang kita akan lihat untuk saham Bukalapak. Ya, kita akan lihat saham Bukalapak. Kalau kita lihat rotasi sektoral, apakah akan terjadi rotasi sektoral dari saham-saham teknologi? Bisa sih, dia naik bisa. Kita nggak ngomong dia nggak bisa naik, mungkin besok bisa naik sekali lagi. Cuman pantulannya ini sifatnya benar-benar kayak jangka pendek aja gitu. Jadi ya belum menarik, patternnya belum menarik secara akumulasi. Untuk Bukalapak dia bisa naik tuh sekitaran sampai level 322 sampai 330 di sini. 322 sampai 330 gitu. Nah, terus selain itu hari ini ada saham Unilever dan juga saham ICBP. Nah, ini ada yang menarik. Aku langsung aja to the point biar teman-teman juga seneng di sini. Ini Unilever. Unilever nih hari ini naik. Kita expect dia koreksi, tapi dia nggak turun. Perkiraan besok akan lanjut naik lagi dan kemungkinan naiknya bakalan lumayan kencang gitu. Jadi teman-teman yang belum punya ini, kalau misalkan mau investasi jangka panjang ya beli aja dikit-dikit dulu lah. Meskipun harusnya belinya pas turun, tapi dia nggak turun-turun. Jadi ambil aja dikit. Perkiraan saya dengan pattern kayak gini, Unilever ini dia bisa lari ngacir kayak Astra International pas dia breakout. Jadi pas Astra International breakout di sini dia naik tinggi, dia tuh turun cuma dikit doang, terus habis itu naik terus. Nah, Unilever ada perkiraan seperti itu juga, tapi disclaimer teman-teman ya, disclaimer juga ya. Jadi, oke. Chartnya lambat, ya itu tadi Unilever. Terus kemudian intinya teman-teman berinvestasilah dengan nominal yang teman-teman siap dengan resikonya. Jadi kalau teman-teman siap dengan resikonya, teman-teman pasti nggak akan stres gitu. Kayak aku. Aku mau cerita dikit. Aku boleh matiin komennya sebentar ya, karena ada mindset yang aku mau bagiin. Nah, kalau aku mau bagiin mindset, aku akan matiin komen bentar biar aku bisa fokus, nggak distracted, karena ini sangat penting. Oke, jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang nanya, Ellen di portfolio gimana gitu. Beberapa hari yang lalu aku udah share di IG post aku, IG feed aku. Aku di market yang jatuh beberapa hari ini bukan berarti portfolioku nggak ada yang merah loh. Portfolioku ada yang merah, tapi sebenarnya teman-teman aku nggak terlalu worry gimana, karena seperti yang aku udah cerita ke teman-teman selama beberapa bulan terakhir, sebenarnya aku lebih fokus untuk jangka menengah panjang. Jadi kalau misalkan ada portfolioku yang merah, aku anggap itu lagi menabur benih dan ya udah gitu, selama fundamentalnya masih oke, masih bagus, ya aku masih akan hold aja. Aku sempat pernah cerita bahwa aku punya ICBP dan posisinya merah, dan waktu itu masih belum naik, dan ya udah nggak apa-apa, memang tujuanku untuk long term investing dan duitnya duit dingin, yang penting adalah duit dingin. Nah terus teman-teman, gimana sih caranya kita bisa merasa feel better gitu, feel better dalam berinvestasi gitu. Kalau belum bisa feel good, feel better. Yang pertama pastinya antisipasi. Antisipasi itu artinya kita tuh jangan cuma ngelihat bagus-bagusnya doang. Kadang kita tuh ngelihat bagus-bagusnya doang, kayak kita membohongi diri sendiri. Contoh, kita ngelihat kondisi IHSG seperti ini. Mungkin beberapa teman mengatakan bahwa wah ini naik nih, yang nggak bisa ngebaca chart akan bilang bahwa IHSG akan naik terus. Tapi kalau teman-teman yang bisa baca chart di sini, ini sebenarnya technical rebound doang dan agak-agak rawan untuk koreksi. IHSG itu masih rawan guys. Dia ketahan support kuat di 65-80-an. Ketika support kuat ini dijebol ke bawah, dia akan jadi downtrend. Jadi downtrend banget. Makanya kita harus hati-hati dan cash is the king gitu. Nah, caranya supaya kamu bisa feel better, bahkan feel good dalam berinvestasi ataupun trading. Caranya adalah dengan sedia payung sebelum hujan, hope for the best and prepare, always prepare for the worst. Jadi kita boleh happy, tapi kita harus sadar bahwa selalu ada risiko dalam market gitu. Terus
cara berikutnya to make you feel better, dan ini juga berlaku untuk semua hal, bukan cuma saham doang. Supaya kamu bisa feel better, caranya gimana? Aku sempat mengalami beberapa problem, bukan cuman di saham, pastinya ya orang hidup kalau nggak pernah mengalami masalah itu namanya adalah rest in peace gitu, orang yang udah RIP gitu ya. Nah, ketika aku mengalami satu problem, aku akan merasa lebih stres ketika aku bandingin dengan orang yang di atas kita gitu, dalam hal apapun, dalam hal segala macam, portfolio mereka lebih bagus, mungkin kalau materi, fisik, parenting, life, apapun. Kalau ngelihat di atas terus tuh kita akan jadi stres. Kadang-kadang kita mesti ngelihat yang di bawah gitu. Contoh, buat teman-teman yang nyangkut, sekarang aku nggak komennya, yang rugi. Kalau misalkan teman-teman tahu ada temanmu yang lain ruginya lebih besar, kira-kira perasaanmu gimana? Jujur, jawab di sini. Pasti perasaannya adalah, wah aku merasa lebih baik. Kenapa? Karena ada temennya. Ternyata dia ruginya lebih besar dari aku, gitu. Baik secara persentase maupun secara nominal. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, bukan berarti kita terus jadi mendiscourage diri dengan melihat ke bawah terus. Tapi dalam hidup ini kita perlu melihat ke atas dan melihat ke bawah juga gitu ya, ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan artinya teman-teman kita yang lainnya yang objektif. Oke, terus aku akan lanjutkan dengan bahas market ya, sebelum aku bahas saham Arto yang banyak ditanyain, aku akan bahas dulu untuk saham komoditi. By the way guys, aku seneng banget bisa IG live ngobrol-ngobrol kayak gini bareng kalian meskipun virtual. Hopefully nanti one day bisa ketemu secara langsung ya. Jadi jujur tuh hari ini aku capek, tapi every time aku merasa capek, aku merasa lelah, aku IG live tuh aku merasa kayak energiku balik lagi gitu. Oke, aku ada pin satu pertanyaan di sini. Aku akan bahas dulu untuk saham yang hari ini menguat. Hari ini ada saham ESA. ESA naik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saham ESA. Kalau teman-teman perhatikan di Mtrade, kita udah ada beli ESA dari beberapa hari kemarin, kita pakai case study yuk. Dan teman-teman mungkin bilang, wah telat nih. Enggak loh, waktu itu kita udah kasih tahu juga loh di IG Live gitu, meskipun nggak real time. Ini ESA jangka menengah kita masih hold ya, jadi malah jadi kayak setengah investing nih sebenarnya. Sebenarnya waktu itu udah pernah cuan sampai 200%-an, terus kemudian turun dan ini di hold lagi. Aku nggak tahu di sini ada nggak sih member Mtrade yang masih ngehold buat jangka menengah nih, imannya benar-benar kuat banget. Artinya sebenarnya mentalnya udah teruji. Ini ESA dibeli tadi, ini tadi Mtrade beli 10 jam yang lalu karena dia breakout dengan volume transaksi yang tinggi. Nah untuk ESA sendiri kalau nggak salah kemarin itu udah sempet beli dan jualan. Nah kemarin ini 2 hari yang lalu beli terus kemudian jualan karena keluar merah. Ya udahlah, antisipasi, ini namanya antisipasi. We hope for the best but we prepare for the worst. Jadi hari ini kita buyback ESA-nya karena dia breakout. Nah kalau teman-teman yang merasa kayak kemarin kok udah jualan terus kemudian hari ini buyback lagi, gimana? Kenapa? Karena kemarin kita jualan tuh karena we prepare for the worst, itu tadi marketnya masih belum bagus. Oke, aku mau update untuk numbersnya ESA ya. Aku mau update untuk numbersnya ESA. ESA saat ini secara pendapatan ya, jadi secara pendapatan itu dia naik 72,9% year on year, dan materi ini dipersiapkan oleh tim Mtrade ya, ini dipersiapkan oleh tim Mtrade nih. Jadi lengkap banget, thank you all team. Pendapatannya yang naik 72,9% year on year secara full year 2021, dan bahkan di tahun 2022 ini bakalan akan lebih bagus lagi. Kenapa? Karena harga amonia masih naik dan laba bersihnya di angka 14 juta. Itu berbalik dari rugi 19,1 juta US dollar di full year 2020 gitu. Jadi kinerjanya di full year 2021 itu cukup bagus gitu untuk ESA. Terus selain itu ya, jadi masih ada beberapa upside dan ada downside juga. Harga amonia naik, terus kemudian pengembangan untuk blue amonia
dan grey ammonia ini jadi katalis ESA untuk masuk ke segmen green energy. Jadi bagus ya, bisa masuk ke segmen green energy. Nah, tapi ada downside juga nih teman-teman ya. Ada downside juga untuk ESA. Apa tuh downside-nya? Downside-nya adalah fluktuasi harga komoditas LPG dan amonia. Ini seiring perkembangan dengan kondisi dari Rusia dan Ukraina, di mana Rusia ini lagi bukan dimusuhin, diembargo oleh negara-negara barat, dan dia merupakan salah satu penghasil amonia yang cukup gede gitu. Tapi ini masih kondisinya masih belum stabil gitu ya. Terus kemudian valuasinya sebenarnya untuk ESA udah agak-agak tinggi ya, secara valuasi udah agak tinggi. Jadi kita main technical aja untuk ESA. Nih, kita main technical aja, dan ini technicalnya cakep banget. Jangka pendek dia bisa menuju sampai 1525. Kita coba gambar chartnya untuk ESA ini ya. Bisa sampai sini, terus dia bisa turun dikit, mungkin dia akan membentuk cup with handle gitu, sebelum akhirnya dia breakout. Ya, kita expect dia breakout, tapi kita tetap realistis aja, bisa ada koreksi-koreksi normal di sini. Oke, terus sebelum aku bahas untuk MTech dan Arto yang banyak ditanyain teman-teman, aku mau bahas pertanyaan dari Jovan Christian X. Miss, dalam memilih saham sebagai seorang swing trader, apakah harus memperhatikan news atau sektor yang lagi trending? Atau cukup perhatikan chart teknikal saja? Contoh saham disupport tapi jarang dibahas. Jawabannya yes dan no. Yes and no gitu. Jadi waktu aku masih pemula, aku benar-benar fokus pada chart doang gitu. Aku benar-benar fokus pada chart doang ya, Jovan Christian X. Kamu dapat MT 7 hari, langsung aja DM saya dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Ya, jadi jawaban dari pertanyaan Jovan tadi, perlukah kita melihat berita, melihat news? Yes dan yes and no. Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar fokus untuk technical doang dan udah bisa ngebaca technical, silahkan technical doang gitu. Benar-benar technical doang itu bisa. Nah, mungkin faktor kedua yang teman-teman perlu perhatikan selain technical sebenarnya adalah faktor likuiditas ya. Jadi faktor likuiditas ini sangat penting sekali. Apa sih likuiditas? Simpelnya likuiditas adalah bid offer. Jadi kalau bid offernya tebel gitu di atas angka 500 jutaan, itu lebih fleksibel buat teman-teman beli dan jual gitu. Tapi kalau likuiditasnya kecil ya sebaiknya teman-teman mesti lebih berhati-hati. Oke. Terus ini investor tunggu dulu atau sudah tidak bisa dapat? Tunggu dulu gitu. Masuk dikit-dikit sih boleh. Kayak tadi aku lupa bahas ICBP, ntar aku bahas ya. Aku jawab dulu pertanyaan dari Enda Toys. Miss, kadang udah beli di support, tapi pas di akhir perdagangan cek volume belinya nggak sebesar candle merah hari sebelumnya. Mohon advice, mending nunggu volume tinggi dulu atau tetap beli tapi nyicil. Kalau memang posisinya benar-benar di support yang bagus banget sih, tetap beli. Tapi porsinya jangan gede-gede. Misalkan harusnya 10% beli saham itu. Nah, teman-teman beli 5% dulu gitu. Oke. Aku tadi mau Enda Toys dapat M-Trade ya, 7 hari langsung DM saya dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Aku tadi mau bahas ICBP. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke ya, teman-teman bisa lihat di sini ICBP. Oke. Ya, jadi kemarin kita expect ICBP ini dia bisa turun ke support 1 7.800 dan support 2 7575. Kita nggak pernah tahu saham itu bergerak kemana 100% itu, nggak pernah tahu. 5.000 tahu aja aku udah ngaduk ini. Oke. Kita nggak pernah tahu persisnya berapa. Yang kita bisa tahu adalah antisipasi secara probabilitas. Jadi kalau misalkan dibilang, wah nggak bisa memprediksi rebound, naik atau turun, nggak juga. Kita bisa memprediksi, tapi prediksinya tuh nggak bisa 100% pasti. Mungkin probability kayak 70%, 60%, 80% itu udah bagus. Dan kemarin kita ada gambar garis biru yang di atas ini dan juga antisipasi di moving average biru dan juga moving average merah. Ternyata dia cuma nyentuh di garis biru yang di level 7.800 ini.
di sini, dan kemudian dia mengalami technical rebound sehingga tadi yang trade ada beli lagi untuk trading. Pertanyaannya, investor gimana nih, udah mantul nih nggak dikasih turun, beli nggak? Boleh beli di sini, boleh beli, tapi jangan dihabisin modalnya. Kita masih mengantisipasi kalau misalkan sampai IHSG-nya turun atau breakdown, teman-teman masih punya modal. Jadi kalau ditanya 75 masih bisa kena nggak? Masih bisa, meskipun secara probability ini lebih kecil kemungkinannya daripada kemarin gitu. Karena hari ini dia sudah membentuk higher low. Higher low itu apa sih? Low itu ini. Higher low tuh ini. Oke ya. Oke. Golden cross kah itu? Oh iya, ini view-nya bagus banget ya. Ini golden cross bener. Ini dia mau golden cross. Jadi MA merah dia mau naik memotong MA biru, MA kecil memotong MA besar, itu golden cross gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas sebelum aku bahas beberapa saham yang potensial, aku mau bahas dulu beberapa pertanyaan dari audiens. Salah satunya adalah Bang Jago atau Arto. Pada nanyain, Bang Jago gimana nih Arto, turun terus. Hahaha. Ya inilah dia. Makanya aku prefer kalau investing lihat benar-benar fundamental. Mau dibilang old ya terserah sih. Aku kalau investing masih di old company gitu. Jadi new company, new economy, perusahaan new economy itu kalau menurut aku sebenarnya masih belum teruji. Jadi untuk trend following boleh, tapi kalau untuk investing kayak gini nih, ujung-ujungnya investor gede tuh mereka ngelihat profitability ya, jadi kesehatan perusahaan itu. Nah hari ini kalau kita perhatikan ada keluar volume transaksi gede banget. Aduh, merah, jualan dong. Ini berarti banyak yang jualan dong. Belum tentu, karena dia bentuk candle-nya kayak gini dan ekornya tinggi. Kita lihat candle per 1 menit atau 5 menitan ya. Jadi intraday tradingnya kita lihat di sini. Mungkin 1 menit terlalu kecil, kita lihat per 5 menitan. Chart 5 menitan, volume transaksinya gimana. Nah ini adalah perdagangan hari ini. Aku singkirin dulu nih biar teman-teman bisa kelihatan. Ini adalah perdagangan hari ini, tanggal 18 Mei ya, hari ini tanggal 18. Dari jam 9 pagi. Dan memang kalau teman-teman perhatikan, volume transaksinya naik daripada kemarin. Ya, naik daripada kemarin gitu. Terus kemudian nih teman-teman lihat, ini kalau dari chart intraday 5 menitan, volume hijau lebih besar daripada volume merah. Cuma ada volume merah di sini. Ya, jadi selebihnya volume hijau lebih besar daripada volume merah. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, Arto ini ada kemungkinan probability sekitaran 50%, 50-50. Probability untuk dia mengalami technical rebound atau naik dengan resistennya ke area 1000. 1000. Pada stres deh Arto ke 1000. 10.000 gitu. Jadi ada kemungkinan di sini. Jadi ini satu candle reversal sebenarnya. Nah, jadi ke sini. Nah, jadi teman-teman yang udah nyangkut di Arto, yang udah rugi banyak, teman-teman nggak usah stres karena udah terlanjur juga, mau dijual juga rugi. Ruginya banyak banget. Tunggu aja dia mengalami technical rebound, tunggu aja dia mengalami satu reversal ya, kayak GoTo gitu, ngalamin reversal, teman-teman bisa kurangin posisi. Mau gimana lagi kalau udah nyangkut emang kayak gitu. Oke, terus ini ada yang nanya, Waki Daries, ini soal money management. Aku punya saham BRI 15, BCA 15, buat trading 15. Apa ya 15 apa ya? 15 lot, 15 juta, 15%. Keuntungan trading aku beliin BCA, BRI bergantian. Apa benar? Boleh-boleh aja kok, boleh-boleh aja. Kita mesti ngeliat timing juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau amanin cashnya di BCA, BRI, boleh-boleh aja. Asalkan ngeliat timing. Aku tuh jujur, personally, aku kalau investasi di perusahaan-perusahaan besar, perbankan gede gitu, aku nggak mau yang investasinya kayak asal tutup mata tiap bulan beli di tanggal sekian. Strategi itu boleh buat teman-teman yang pemula sama sekali nggak ngerti. Tapi kalau kita yang teman-teman udah tiap hari nonton IG Live aku udah ngerti timing, ya kita pakai
strategi dikit lah ya, nunggu paling nggak secara teknikal tuh turun kena support baru kita beli gitu. Kalau pas dia naik tinggi-tingginya ya tunggulah gitu. Jadi duitnya nggak harus langsung dibeliin, duitnya nganggur pun juga nggak masalah kok. Oke, sekarang kita lihat BCA. BCA gimana? Kalau kemarin-kemarin kalian ada beli, MTrade ada beli di sini, baik buat trading maupun buat investing ini bagus banget gitu. Jadi sebenarnya technical analysis itu sangat membantu sekali buat kita membaca pergerakan market dalam jangka pendek, menengah, dan panjang gitu. Jadi siapa bilang kita nggak bisa memprediksi market? Bisa, cuman nggak 100%. Jadi ini kan kita udah anticipate ya. Ini tanda ini kita buat berapa hari kemarin, dia ngalamin technical rebound, terus bisa sampai berapa? BCA 7650 dia bisa turun lagi. Ya, jadi support 7200 ini kuat banget. Jadi teman-teman kalau belum dapat barang ya sabar-sabar dulu aja, oke? Nah, ini yang paling bahaya adalah buat market ya. Ini kayak chart IHSG, kalau BCA tuh di angka 7275, kalau composite atau IHSG itu 6850. Ini level penentuan. Kalau BCA jatuh dari level 7250 ini, jatuh ke sini, jadi downtrend. Dan kalau jadi downtrend, teman-teman yang udah punya buat investasi, buat BCA, tenang aja. Tenang aja. Yang penting kamu masih punya duit. Waduh, problemnya itu. Kalau masih punya duit, kalau nggak punya duit terus gimana? Makanya cash is the king. Belinya dikit-dikit pas jatuh, beli dikit pas jatuh. Pas naik, gak usah FOMO. Biarin aja guys, gitu. Katakan pada diri sendiri bahwa market nggak tutup. Peluang tuh masih ada tiap hari. Oke. Oke. Golden Phoenix Cordon. Kalau nggak di cut loss, nanti IHSG amblas, malah tambah nyangkut. Contoh jelas konstruksi Bukalapak. Ampun Miss, sampai sekarang mau nggak mau untuk masih ada dana, masih bisa beli saham yang lain. Bagus, Golden Phoenix Cordon, artinya kamu adalah mindset seorang trader. Nah, kalau mindset trader memang harus cut loss. Pertanyaannya, untuk saham-saham tertentu kayak BCA ini, dia tuh saham yang gampang naik, susah turun. Jadi memang agak-agak steady, gampang naik, susah turun. Jadi pas turun, kena di area support, kalau kita nggak berani beli dan kita nggak berani nge-hold, dia bisa naik dan nggak balik lagi ke area support tersebut. Contohnya di sini. Contohnya di sini. Ya. Di sini nih. Nih, dia sideways, begitu breakout sekali, terus ya dia ninggalin area tersebut gitu. Tapi sekali lagi, aku nggak maksain kamu harus investing di sini. Kalau kamu nyaman trading dengan cara cut loss untuk saham-saham ini, silahkan aja. Dan jangan samain saham BCA, BRI itu dengan GoTo, Bukalapak, dan lain-lain. Fundamentalnya beda. Makanya ketika investasi, kita bukan ngomongin teknikal dulu. Kita ngomonginnya fundamental perusahaan, dia punya pangsa pasar, dia punya bisnis model, manajemen gimana, terus kemudian profitabilitas, kemampuan menghasilkan laba, baru kemudian valuasi, dan yang terakhir tuh teknikal. Teknikal tuh terakhir banget sebenarnya. Mindset seorang investor jangka panjang adalah kalau misalkan dia belinya dikit-dikit, sabar, pas turun dia baru beli, pas turun lagi dia akan makin senang belinya. Jadi di sini tuh sebenarnya it's the matter about mindset gitu. Oke, semoga berguna. Golden Phoenix Cordon, bisa DM saya EMT7 nama email WhatsApp. Ini ada yang bilang saya punya apa nih ya, hutang CLN kalau gak ada duit. Wish, aku dipanggil OJK nih. Jadi rentenir. Miss, untung seorang swing trader apa nih dengan kehadiran bentar, aku pin aja ya. Bayu Antala. Yang tadi aku pertanyaannya aku jawab langsung aja DM aku MT7 nama email WhatsApp. Karena kamu dapat MTrade 7 hari, dan buat teman-teman yang mau join MTrade, ini masih ada promo, ganti promo, my birthday promo, yeay, langsung aja ke mtrade.id. Oke, Miss, untuk seorang swing trader dengan kehadiran scalper atau day trade, apa dapat mengganggu cuan kita sendiri? Mengingat ada pasukan 1% jual, terima kasih. Kalau buat aku sih nggak akan scalping atau swing trading, nggak akan scalping, jarang banget aku mau scalping. Kenapa? Karena capek dan cuannya dikit-dikit gitu loh. Cuannya dikit-dikit. Jadi kalau kondisi market nanti udah mulai membaik, aku akan prefer untuk hold aja. Bahkan sekarang pun kondisi market belum membaik, aku prefer untuk menabur.
Menabur itu artinya beli dan simpan. Jadi jangan scalping terus. Kalaupun ada teman-teman yang buat scalping, itu dikit aja. Dan kamu harus benar-benar bisa mantau. Saya percaya teman-teman semuanya di sini punya pekerjaan, punya keluarga, punya tanggung jawab. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mantau benar-benar buat scalping, ya hati-hati aja. Gitu aja sih. Ya tiap orang beda-beda. Miss lipstiknya ganti warna merah biar nggak kayak habis makan cumi. Api toh. Timothy Kurniawan. Cowok komen lipstik. Mau aku spill nggak lipstiknya apa? Ini Stila Patina. Warnanya ungu. Cie. Oke. Yosef 70. Minggu lalu dari sisi teknikal sudah yakin suatu saham akan uptrend, tapi tiba-tiba ada sentimen the Fed jadi teknikal berantakan. Kapan waktu yang tepat untuk memulai analisis teknikal? Sentimen the Fed nggak bikin teknikal, ini mindset ya, Yosef 70. Mindsetnya adalah kalau udah lihat teknikal, chartnya mulai bagus, apakah si chart ini harus selalu bagus? Enggak. Justru chart ini yang memberitahu pada kita, kalau misalkan ternyata ada breakdown, kita harus waspada. Chart ini nggak harus selalu bagus. Kalau dia sudah breakout pun, dia nggak harus selalu lanjut breakout. Nggak ada kewajiban untuk lanjut breakout gitu loh. Jadi ini soal objektivitas aja gitu. Oke, terus kemudian aku mau jawab pertanyaan dari Rimanita Fortinasari. Manajemen mindset yang lagi dipelajari, kadang diem untuk gak beli itu sulit. Padahal kalau market emang gak mendukung, ya baiknya diem. Susah banget buat diem. Gampang. Caranya adalah banyakin kerjaan kamu. Makanya aku gak terlalu support buat teman-teman yang resign khusus buat trading doang. Karena sebenarnya trading itu gak butuh waktu banyak gitu. Semakin banyak waktu kamu di depan layar, semakin emosi itu bisa terbajak. Jadi teman-teman tahu kan, di sini ada otak yang namanya korteks, kemudian ada amigdala. Amigdala ini otak emosi. Semakin kita di depan monitor, ini amigdalanya semakin gampang terbajak gitu ya. Jadi ngambil keputusan bisa jadi nggak objektif. Oke, Daud. Tadi gara-gara live Avenger kemarin market hari ini hijau, gara-gara ini ya video joget-joget gak genah ya. Oke. Satu-satunya jalan keluar untuk tidak nyangkut, aku udah ikut M-Trade loh. Hihi, thank you Sahamli. Oke. Tepik di analisis stop loss di 2840. Kenapa hari ini cut loss di 2870? Let me check. Oke. Jadi kalau cut loss yang ada di M-Trade itu kita bisa cut lebih awal kalau misalkan kita ngelihat kondisi agak-agak nggak bagus dan juga mathematical stop loss-nya udah mulai kesentuh gitu. Jadi nggak harus di angka tersebut. Itu buat antisipasi aja. ZUNK. Oke. Minta penjelasan sebenarnya trader itu ada berapa jenis dan mereka biasanya jangka waktu tradingnya berapa lama. Ini aku udah sering jawab, mungkin kamu baru aja ikut aja live aku. Teman-teman yang baru masih mulai, teman-teman bisa langsung aja join seminar Investstart dengan cara klik ke mtrade.id /Investstart, langsung daftar di situ, nanti akan diajarin untuk strategi trading pemula. Ada scalping, ada swing trading, ada jangka menengah, dan ada investasi jangka panjang. Scalping, intraday trading, sehari beli jual. BPJS katanya, kata ini buku ini buku teman saya yang buat. Nih dari Sekuritas. Bukan kamus biasa. BPJS, beli pagi jual sore, itu scalping. Kemudian swing trading, beli hari ini, mungkin jual beberapa hari lagi ketika candle daily-nya udah mulai nggak bagus. Kemudian super trader atau trend following yang saya kasih nama super trader itu ngikutin tren beberapa bulan gitu, basically di atas MA20 dan di atas MA50. Kemudian yang terakhir adalah investasi jangka panjang yang lebih dari setahun gitu. Oke, sejak kamu dapat M-Trade 7 hari, DM saya dengan kode EMT 7 nama, email dan WhatsApp. Miss, mana yang lebih bagus? Hasil dividen harus boleh diinvestasikan terus, boleh sih, tapi kamu juga harus mesti bisa menikmati. Kalau dari nih teman aku Pak Projo, CEO-nya Asa, dia bilang, misal kamu punya modal 100 juta, terus kamu cuannya diambil dulu sampai kamu bisa ambil duit tuh jadi 100 juta lagi.
Jadi kamu udah amanin modal kamu, istilahnya kamu trading tuh tanpa modal. Dengan cara begitu tuh kamu jadi tradingnya lebih enak secara psikologis dan itu masuk akal. Oke, masalah stok gandum ke sektor consumer good gimana? Itu akan menjadi katalis negatif ya. Jadi wait and see dulu aja. Technically untuk sektor consumer good udah bagus, udah akumulasi. Cuman duitmu jangan dihabisin. Miss gak bisa ikut kelas investor untuk member M-Trade, apa bisa di save ya? Karena masih kerja jam 16. Ikut yang Sabtu aja kalau gitu untuk member. Dan ikut morning briefing. Karena ada rekamannya kalau morning briefing. Buy on breakout atau buy on weakness, pilih mana? Tergantung timing, tergantung trend market. Kalau trend marketnya dia habis naik terus jatuh ke support kuat kayak beberapa hari kemarin ke MA200 IHSG, itu kita banyak buy on weakness. Tapi kalau misalkan trend marketnya super strong uptrend dan nunggu koreksi itu susah banget, kita banyak buy breakout gitu. Ini banyak banget pertanyaan. Ini ada yang nanya, sekarang udah waktunya investasi belum? Udah agak-agak telat untuk saham-saham perbankan gedenya. Sedangkan untuk saham-saham consumer good ini baru mulai waktunya menabur. Cuman butuh iman yang kuat untuk berinvestasi. MTech please dibahas. Oke. Saham teknologi itu fluktuasinya kenceng kayak saham komoditi. Ya, beda sektor, tapi ya kenyataannya kayak gitu. Kalau lagi mau naik, naiknya kenceng, kalau lagi mau turun, turunnya kenceng. Jadi buat kamu-kamu yang nggak punya waktu untuk mantau, better jangan trading saham teknologi ya, new economy. Terus kalau ada technical rebound, manfaatin buat jualan. IMTech bisa ada technical rebound, mungkin bisa sampai level 2150 yang terdekat. Aku nggak mau ngomong kejauhan, nanti nge-PHP kalian. Bisa nutup gap nggak sampai ke 2390? Bukan dalam waktu sehari pastinya, mungkin dalam waktu sebulan mungkin bisa. Intinya kalau misalkan sampai The Fed naikin suku bunga lagi, ini saham teknologi bakalan yang paling terdampak signifikan. Jadi ya teman-teman, pesan aja sama brokernya. Kalau pakai broker, pakai manusia, pesan aja. Kalau sampai MTech-nya di angka segini, telepon aku ya, atau langsung aja jual ya harga BEP gitu. Tapi habis jual harga BEP terus naik, ya nggak usah nyesel. Oke. Udah mau selesai apa belum? Udah mau selesai apa belum? Tanyain tuh netizen udah mau selesai atau belum? Tanyain apa? netizen tuh mereka yang nonton. Nggak boleh. Tanyain mereka udah mau selesai atau belum? Kamu mau apa? Mau kuku? Enggak mau. Mau apa? Mau apa? Mau main HP. Mau main HP lagi? Getting ready to sleep ya? Loh, ini masih jam. Ini sebelum saya bilang loh. Lu ngantuk terus. Ngomel-ngomel di depan IG Live sana. Ju ngantuk terus, dia bilang aku ngantuk. Aduh, aku distracted ngomong apa tadi? Sampai mana ya? Sampai MTech. Oke. Satu lagi deh. Belum Teresia Susanti. Hai, Kevi, Teddy Polandra. Oke, aku jawab pertanyaan nih yang penting. Lenny Pipo. Apa saham-saham coal cocok untuk investasi jangka panjang dengan berharap dari dividen, atau hanya cocok jangka menengah, jangka pendek menengah aja? Karena kan kayak yang aku bilang tadi, saham komoditi tuh fluktuasinya tuh kenceng gitu. Jadi kalau dia mau naik cepat, mau turun cepat. Jadi ya hati-hati, jangan sampai diinvestasiin kelamaan gitu ya. Konstruksi lama belum bisa naik, nunggu pembangunan ini kali ya, ibu kota baru negara, nunggu ekonomi recover. BBNI, BMRI dan kawan-kawan. Tadi udah bahas BCA, sekarang BBRI deh. Double bottom, rawan koreksi, semuanya sih rawan untuk kena resisten jangka pendek kayak chart IHSG gitu. Ini juga naik, tapi dia udah naik 3 hari, rawan koreksi nih untuk BBNI ya. Oke, terus kemudian BMRI dia rawan koreksi juga, udah naik lumayan tinggi, ini kena resisten. Ini dia bisa koreksi.
Oke ya. Jadi besok intinya IHSG bisa naik tapi naiknya terbatas gitu. Oke guys, kayaknya aku udah harus off. Ini udah dicariin sama anak aku, dia kayaknya dua-dua udah nyariin semuanya. Terus anyway, thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton, dan teman-teman di sini boleh join Mtrade dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Masih ada promonya adalah promo birthday atau promo ulang tahun. Dan teman-teman yang mau join sebagai coach Mtrade, langsung aja DM aku, tanya caranya gimana, atau langsung aja ke mtrade.id/karir. Oh iya, Sabtu nanti kita ada event bareng dengan Trimegah Sekuritas. Yang penasaran dengan sektor komoditi ya, komoditi, gimana nih nasibnya sektor komoditi? Terus apakah akan jadi resesi atau enggak? Market nih masih ada challenge. Aku terus terang aja apa adanya, aku nggak akan bikin bagus-bagus. IHSG kalau breakdown dari MA 200 itu jadi downtrend dan jadi bukan resesi, jadi downtrend banget, bearish banget gitu. Jadi Sabtu nanti kita akan bahas secara makro, secara fundamental juga bareng dengan Billy Budiman dari Trimegah Sekuritas, ada aku juga. Dan kita akan bahas untuk peluangnya, apakah sektor komoditi masih bisa terus jadi peluang atau sektor consumer good. Langsung aja join seminar cuantastik Sabtu nanti gratis, langsung ke mtrade.id/cuantastik. Sabtu tanggal 21 Mei jam 10 pagi. Stay tune, salam profit, good night, dadah. Mau tahu nggak aku minum apa? Aku minum air ini, isinya obat batuk ibu dan anak. Enak. Kayak madu gitu. Dadah Sani Muslimah, bye. Ikut webinar Sabtu bayar atau free? Yang Sabtu ini bulan free. Jadi langsung aja ke mtrade.id/cuantastik. Dadah. Kresnayan NNTN, thank you udah setiap hari aja live sama-sama. Sehat semuanya, bye.